semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fahmi Roy Dalimonte SEMM Akasi LCPE BKP selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan manajemen biaya lingkungan. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Renaldi, kedua saya sendiri Arprilia Harli Dariwani, kemudian Gina Fadiah, Rahmatul Husna, Satna Najwa Alfisyah, Saidatul Husna, Syafa Rizkia, Siti Syawalia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengukur biaya lingkungan. Mengukur biaya lingkungan merupakan proses mengidentifikasi, menghitung, melacak semua biaya yang berkaitan dengan dampak kegiatan suatu perusahaan terhadap lingkungan. Kinerja lingkungan berpengaruh sama posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai untuk mengelola biaya lingkungan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dan minatnya intens dalam mengelola biaya lingkungan. Minat yang intens terjadi karena yang pertama, peraturan lingkungan di sebuah negara meningkat. Kedua, keberhasilan dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang kompetitif sehingga perusahaan-perusahaan menemukan pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya, untuk paham dengan observasi kritis perlunya memahami konsep ekofisiensi. Nah, kenapa sih kita harus paham konsep ekofisiensi? Gunanya ekofisiensi adalah untuk mencapai efisien dalam memakai sumber daya alam dan energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempertahankan produk yang berkualitas sambil mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Pengukuran ekofisiensi itu dibagi menjadi dua, yaitu input dan output. Input itu sumber daya dan energi yang digunakan dalam prosesnya. Contohnya, sumber daya yang diukur meliputi bahan baku, air, energi, dan lain-lain. Tujuan mengoptimalkan dan meminimalkan sumber daya yang digunakan. Sedangkan output adalah hasil dari prosesnya. Output ini dapat meliputi seperti produk, layanan, atau hasil yang lain-lain. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Karena tadi kita sudah memahami apa itu ekofisiensi, materi selanjutnya adalah penyebab-penyebab dan insentif-insentif untuk ekofisiensi. Apa aja ya? Yang pertama, permintaan pelanggan akan produk yang bersih. Ini maksudnya tanpa merusak lingkungan yang ada serta penggunaan dan pembuangannya eco-friendly. Kemudian yang kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Ketika kondisi tempat kerja bersih dan aman, maka karyawan itu tertarik dan merasa betah sehingga meningkatnya produktivitas. Ketiga, biaya modal dan asuransi yang rendah. Ketika perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan eksternal yaitu berupa biaya modal dan asuransi yang rendah. Keempat, keuntungan sosial yang signifikan. Ketika kinerja lingkungan itu baik, maka diperolehnya keuntungan berupa kesehatan fisik atau mental karyawan sehingga citra perusahaan jadi lebih baik. Ketika citra perusahaan baik, maka perusahaan mampu menjual lebih produk maupun atau jasa. Kelima, inovasi peluang baru. Hal ini fokus pada kinerja lingkungan, membangkitkan keinginan para manajer untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Yang keenam, pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Pengurangan biaya itu menciptakan dan mempertahankan keunggulan-keunggulan dalam bersaing. Nah, karena tadi di awal kita sudah menyinggung tentang mengukur biaya lingkungan, pada materi kali ini kita akan membahas tentang model biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan sendiri bisa juga disebut sebagai biaya kualitas lingkungan atau environmental quality cost. Apa sih biaya lingkungan? Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang mungkin atau terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk. Biaya lingkungan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost adalah biaya-biaya aktivitas untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, pemilihan alat untuk mengendalikan polusi. Kedua, biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost adalah biaya aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh, pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan.
Ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost adalah biaya aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh, pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi. Keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure adalah biaya aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Jika sebuah organisasi penghindaran biaya akan berjalan dengan membandingkan keuntungan yang didapat dengan terjadi pada periode tertentu. Suatu laporan keuangan lingkungan dapat disusun. Manajer dapat menggunakan laporan tersebut untuk melihat kebijakan atau keuntungan yang dihasilkan dan potensi pembagian dari biaya lingkungan. Laporan keuangan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari laporan keuangan yang disediakan bagi keuangan lingkungan dari Pengusaha Fashion untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Biaya lingkungan produk itu mencakup biaya produksi, biaya pemasaran, pengirim, pasca pembelian. Pembebanan pada produk dibagi menjadi dua, yang pertama full environmental cost, yang kedua full private costing. Biaya lingkungan berbasis fungsi dan aktivitas. Biaya lingkungan berbasis fungsi, di mana perhitungan biaya berbasis fungsi dibebankan ke setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja atau jam mesin. Sedangkan biaya lingkungan berbasis aktivitas, di mana perhitungan berbasis aktivitas membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat aktivitas. Tingkat ini digunakan untuk menentukan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Contoh perhitungan biaya berbasis fungsi. Produk yang diproduksi kamus diantaranya jenis A dan B sebanyak $50.000 produksi untuk satu jam mesin. Setiap jenis kaca memerlukan setengah jam mesin. Anggaplah jam mesin akan digunakan untuk membebankan biaya lingkungan produk. Dalam memproduksi kaca terdapat emisi kadmium. Dalam memproduksi kadmium harus ada izin pemerintah yang biayanya $300.000. Izin tersebut harus diperbarui 3 tahun sekali, maka biaya perizinan per tahun $100.000. Jika emisi melebihi tingkat yang diizinkan, maka akan dikenakan denda. Denda yang dibayarkan perusahaan rata-rata $50.000 per tahun. Jadi, biaya emisi kadmium tahun adalah $150.000. Biaya lingkungan per jam mesin adalah $3. Penggunaan tarif ini menghasilkan biaya lingkungan per unit sebesar $1,50. Contoh perhitungan biaya berbasis aktivitas. Anggaplah jumlah yang membeli kadmium adalah ribuan anggota komunitas dan anggaplah jumlahnya 20.000 unit. Tarif aktivitas adalah $7,50 per unit atau sama dengan $150.000 dibagi 20.000. Jika jenis A memproduksi 20.000 unit emisi dan jenis B memproduksi 5 unit, maka pembebanan $12.50 atau sama dengan 7,50 dikali 20.000 dan $0 untuk jenis B. Pembelian ABC ini menghasilkan biaya lingkungan sebesar $3 untuk jenis A atau sama dengan $150.000 dibagi 5 dan $0
Kemudian ada penilaian biaya siklus hidup. Penilaian siklus hidup atau yang disebut life cycle assessment adalah sarana meningkatkan pembenahan produk. Penilaian siklus hidup mengidentifikasi pengaruh lingkungan dan suatu produk di sepanjang siklus hidupnya, kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Penilaian biaya siklus hidup atau life cycle cost assessment membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Siklus hidup produk. EPA mengidentifikasikan 4 tahap dalam siklus hidup produk. Yang pertama, ekstraksi sumber daya. Kedua, pembuatan produk. Ketiga, penggunaan produk. Keempat, daur ulang dan pembuangan. Jika beberapa komponen produk tidak dapat didaur ulang, maka pembuangan akan diperlukan dan pengelolaan limbah akan menjadi suatu isu. Kemudian, sudut pandang siklus hidup yang digunakan di sini menggabungkan sudut pandang antara pemasok, produsen, dan pelanggan. Kemudian pada tahapan penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama, analisis persediaan, yang kedua analisis dampak, dan yang ketiga analisis perbaikan. Berikut penjelasan untuk masing-masing dari 3 tahapan formal. Analisis persediaan menyebutkan jenis dan jumlah input bahan baku dan energi yang dibutuhkan serta pelepasan ke lingkungan yang dihasilkan dalam bentuk residu padat, cair, dan gas. Analisis persediaan mencakup seluruh siklus hidup produk. Sedangkan analisis dampak menilai makna dari nilai yang disediakan oleh tahap analisis persediaan. Analisis dampak menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain bersaing dan menyediakan peringkat relatif dari pengaruh-pengaruh tersebut. Sampai saat ini, analisis yang digunakan untuk melakukan penilaian biaya hanya menggunakan ukuran-ukuran non-keuangan dan faktor-faktor kualitatif. Penilaian biaya siklus hidup untuk menentukan pengaruh keuangan dari dampak lingkungan yang diidentifikasi pada tahap persediaan dan tahap perbaikan dari penilaian biaya siklus hidup. Maksudnya di sini adalah pada proses penilaian biaya siklus hidup yang melibatkan penentuan dampak finansial dari aspek lingkungan yang telah diidentifikasi pada 2 tahap spesifik, yaitu ada tahap persediaan dan tahap perbaikan. Pada tahap persediaan, ini mencakup penilaian dampak lingkungan yang mungkin terjadi selama fase persiapan produksi, pengadaan bahan baku, dan manajemen persediaan. Sedangkan pada tahap perbaikan, ini mengacu pada upaya untuk mengurangi atau memperbaiki dampak lingkungan yang telah diidentifikasi dalam tahap sebelumnya. Penilaian biaya siklus hidup pada tahap ini membantu dalam mengevaluasi biaya dan manfaat dari tindakan perbaikan yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan. Penilaian dampak lingkungan dalam istilah operasional keuangan menetapkan tahap untuk langkah terakhir, yaitu mencari cara mengurangi dampak lingkungan dari alternatif-alternatif yang dipertimbangkan atau dianalisis. Langkah inilah yang berhubungan dengan sistem pengendalian organisasi. Perbaikan kinerja lingkungan dari produk dan proses yang ada merupakan tujuan keseluruhan dari sistem pengendalian lingkungan. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Sistem manajemen lingkungan berbasis strategi menyediakan kerangka kerja operasional untuk memperbaiki kinerja lingkungan. Hal ini terkait pada sistem manajemen lingkungan yang didasarkan pada strategi yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang digunakan dalam operasional untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Maksudnya adalah sistem ini mengintegrasikan strategi dan rencana ke dalam tindakan sehari-hari suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai lingkungan yang lebih baik. Dalam menggunakan sistem manajemen lingkungan berbasis strategi, organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola dampak lingkungan mereka, meminimalkan risiko, dan meningkatkan keberlanjutan. Sistem ini membantu mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan ke dalam operasi sehari-hari, menciptakan perbaikan berkelanjutan dalam kinerja lingkungan. Sekurang-kurangnya ada 5 tujuan inti dari perspektif lingkungan, yaitu yang pertama meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli, yang kedua meminimalkan penggunaan bahan berbahaya, yang ketiga meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk, yang keempat meminimalkan pelepasan residu padat,
sudah diterangkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ekofisiensi menyiratkan bahwa pengurangan biaya dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja lingkungan. Manajer harus memutuskan apakah mereka akan tetap menetapkan biaya pribadi atau semua biaya untuk digunakan, atau B. You're so Manajer harus irreplaceable. menggunakan pendekatan berbasis fungsional atau pendekatan berbasis Everybody knows manajer perlu melakukan but I've always been sebuah rincian so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains. And I've been standing on the sideline, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time